Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video tentang manajemen penyelenggaraan institusi. Untuk tema yang kita diskusikan kali ini yaitu tentang modifikasi resep dan penilaian cita rasa. Tentunya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kebutuhan gizi konsumen, kemudian telah membahas tentang bagaimana kita melakukan perencanaan dan penyusunan menu untuk suatu institusi untuk menyediakan atau melakukan pelayanan gizi bagi konsumen, baik di lingkup rumah sakit untuk pasien maupun untuk konsumen yang ada di jasa boga seperti catering, kemudian restoran atau rumah makan ataupun di hotel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang modifikasi resep dan fokusnya pada rumah sakit. Nah, walaupun di rumah sakit, modifikasi resep ini juga dapat berlaku pada jasa boga yang lain. Untuk submaterinya antara lain pengertian dan tujuan modifikasi resep, kemudian yang kedua macam dan metode modifikasi resep, kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam modifikasi resep, dan yang keempat yaitu pengertian dan tujuan penilaian cita rasa. Lalu yang kelima yaitu macam formulir, dan yang keenam cara melakukan penilaian cita rasa pada makanan. Kemudian untuk yang ketujuh yaitu praktek modifikasi resep dan penilaian cita rasa makanan. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian dan tujuan modifikasi resep. Modifikasi resep kita mengacu pada standar umum di suatu rumah sakit itu terdapat beberapa kelompok makanan, yaitu ada makanan biasa, makanan lunak, makanan saring, dan makanan cair. Dan masing-masing memiliki tekstur, aroma, rasa, dan zat gizi yang berbeda. Karena di sini didasarkan oleh hasil pengkajian gizi dan diagnosis gizi dari pasien, dari klien tersebut. Nah, kemudian dijadikan standar makanan khususnya di sini karena telah ada pengamatan dari hasil survei, dari hasil evaluasi makanan, ternyata perlu diadakan modifikasi agar makanan ini memiliki nilai yang lebih baik dari nilai teksturnya, rasa, kemudian kandungan zat gizi. Nah, tentunya dari ini berdasarkan hasil survei, kalau modifikasi resep ini kita biasanya menggunakan hasil evaluasi sisa makanan. Nah, berikut contoh untuk penjelasan tentang modifikasi resep. Nah, tadi kita bahas bahwa modifikasi resep itu berasal dari makanan yang dari standar makanan umum. Nah, kemudian kita lakukan survei, ternyata ada nilai yang perlu diperbaiki. Khususnya terdapat sisa makanan yang lumayan banyak atau bernilai tinggi, sehingga akan mengakibatkan biaya produksi pun akan sia-sia, biaya yang terbuang banyak, kemudian zat gizi yang harus tercukupi oleh pasien tidak tercapai, sehingga perlu adanya pengubahan dari makanan yang biasa atau yang normal dijadikan makanan yang khusus, yang termodifikasi dari bahan makanannya, dari bumbunya, cara pengolahan, ataupun porsi, dan bisa juga dari nilai gizi, karena didasarkan oleh diagnosis gizi pada pasien. Nah, untuk makanan standar umum sendiri, tadi ada 4 macam ya. Yang pertama, untuk makanan biasa, di sini makanan biasa
untuk pasien yang tanpa mengalami gangguan biasanya. Nah, di sini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Nah, untuk nilai zat gizinya berikut berdasarkan syarat dietnya, distribusi makannya, kemudian makanan yang tidak dianjurkan untuk disertakan pada makanan biasa. Biasanya pasien itu kan selain mengkonsumsi makan rumah sakit juga membawa makanan dari luar, ataupun pada saat pengolahan penyelenggaraan makanan itu disarankan makanan yang diolah tidak dianjurkan untuk berlemak tinggi, terlalu manis, terlalu berbumbu, dan juga ada kandungan alkohol pada minumannya. Nah, untuk di rumah sakit biasanya dibedakan berdasarkan kelas-kelas, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun ada yang kelas VIP, VVIP. Nah, biasanya ini juga membedakan zat gizi yang diberikan pada pasien, serta kalau yang di kelas VIP maupun VIP itu biasanya ada tambahan untuk menu keluarga. Jadi rumah sakit juga menyediakan makanan untuk keluarga pasien yang berada di rumah sakit, ya, penjaganya biasanya untuk 1 orang, ya. Kemudian untuk makanan lunak, jadi ini diberikan pada pasien yang tadinya dia menggunakan makanan cair, kemudian dialihkan ke makanan lunak, dan secara bertahap dinaikkan menjadi makanan saring dulu, kemudian makanan lunak. Nah, di sini biasanya tidak memerlukan makanan khusus atau diet dalam bentuk lunak. Kemudian untuk tujuan dietnya sendiri agar mudah dicerna dan bisa ditelan oleh pasien karena kebutuhan gizi, karena adanya kondisi penyakit tertentu, biasanya ada gangguan pencernaan, ya. Untuk syarat dietnya seperti berikut, kemudian indikasi dari pemberian makanan lunaknya, dan kandungan zat gizi atau nilai gizi yang ada di makanan. Kemudian ini untuk makanan saring. Makanan saring itu peralihan dari makanan cair, kemudian karena kondisi pasien itu lebih membaik, maka perlu lebih padat. Selanjutnya ini makanan cair. Nah, biasanya ini ada kondisi pasien khusus karena suhu tubuhnya tinggi, kemudian ada gangguan pada organ mulut, tenggorokan, saluran pencernaan, sehingga disarankan bahwa pasien harus mengkonsumsi makanan cair. Nah, berikut untuk kandungan gizi pada makanan cair, dan makanan cair itu pun juga ada berbagai macam. Nah, jadi ada cair 1, C, D untuk yang dislipidemia, untuk diet MPB2, kemudian selanjutnya. Nah, ini berdasarkan penyakit, kemudian juga ada malnutrisi untuk anak usia balita, untuk lansia, ataupun gangguan atau penyakit tertentu yang dialami oleh pasien. Nah, kemudian untuk standar bumbu. Standar bumbu di sini ada 5 macam kebetulan. Kalau di rumah sakit ini berbeda-beda di setiap institusi. Ada yang menggunakan standar A, B, dan C. Nah,
Kemudian bumbu ini dilakukan penyimpanan agar pada saat pengolahan dapat mempersingkat waktu produksi. Nah, untuk perlakuan yang di saat membuat bumbu seperti berikut. Bumbu itu dihaluskan, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan dan ditumis sebentar, kemudian didinginkan terlebih dahulu, baru kemudian dikemas, dimasukkan dalam toples, sehingga dapat disimpan di dalam chiller ataupun di kulkas selama kurun waktu tertentu. Di sini bisa sampai tahan 3 bulan. Nah, sehingga pada saat memasak tinggal mengambil sesuai dengan kebutuhan dan menambahkan bahan-bahan yang diperlukan seperti daun salam, daun jeruk, kemudian laos, serai, daun pandan, dan sebagainya. Kemudian untuk standar porsi. Nah, standar porsi ini biasanya pada setiap institusi memiliki standar sendiri-sendiri. Nah, ini berdasarkan konsumen yang dimiliki oleh institusi tersebut, ataupun dari di sini bahan makanan yang disediakan oleh institusi, sehingga dari rincian jenis dan jumlah bahan makanannya dalam jumlah bersih setiap hidangan dengan menggunakan satuan URT atau satuan penukar berdasarkan standar makanan pada setiap institusi akan berbeda. Nah, ini contoh yang digunakan pada suatu rumah sakit pada berbagai macam bahan makanannya, pada kelompok makanan pokok, kemudian lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah. Untuk standar porsinya sebanyak untuk makanan pokok 150 gram, untuk lauk hewaninya 50 gram, lauk nabatinya 25 gram, sayurannya sebanyak 100 gram. 100 gram itu biasanya 1 gelas blimbing ya. Kemudian buah sebanyak 50 gram, 1 potong sedang biasanya. Kalau makanan pokok 150 berarti 1 centong makan nasi, 1 centong nasi ya. Kemudian lauk hewani sebanyak 50 gram itu biasanya 1 potong sedang. Ataupun kalau ikan ini biasanya berdasarkan ukurannya, kalau ikannya kecil ya 1 ekor, kalau ikannya besar berarti setengah ekor atau sepertiganya. Kemudian lauk nabati sebanyak 25 gram, nah, artinya di sini bisa jadi sebanyak 2 potong tempe misalnya, atau tempenya kalau kecil, kalau tempenya potongan besar ada 1 potong sedang. Selanjutnya untuk tujuan modifikasi resep sendiri yaitu untuk membuat variasi dari suatu resep. Kemudian untuk meningkatkan cita rasa, bentuk, dan penampilan. Sehingga dari hasil evaluasi terdapat sisa makanan yang cukup banyak. Untuk indikatornya biasanya digunakan sampai 20% sisanya. Dan lebih dari 20% maka perlu adanya peningkatan cita rasa, bentuk, dan penampilan. Kemudian untuk melatih kemampuan dan keterampilan kuliner. Maksudnya di sini dengan melakukan modifikasi resep sehingga mencari alternatif lain, berbagai macam resep atau cara pengolahan agar meningkatkan minat dari konsumen. Selanjutnya kita ke macam dan metode modifikasi resep.